Agar acara kita bernilai ibadah, marilah kita awali dengan doa yang akan dipakai. Sekaligus pokok acara kegiatan lomba karya perencanaan berbasis data angkatan 1 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Anak Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang kepada Yang Terhormat Bapak Romo Suparno SK disilakan. Gigi di palu. Kalau nih mau dapat tumbuh, badi yang situ mau nih pemulu. Artinya jangan tanya padaku. Nggak tahu saya juga. Berkaitan dengan sekolah, tentu Bapak dan Ibu kami punya konsep bersama-sama para pengawas. Silakan dianonsi oleh pengawas-pengawas di SDN. Anonsi gayanya. Kami punya alat PSD daerah. Ke depan nanti 2024 PSD ala daerah tidak mesti sama sekolahnya seperti PSD yang ya. Nanti PSD ala daerah ini siapa nanti yang akan menyeleksi atau mengasismen? Sekarang kita menuju kelas. Di mana ruangannya kita? Pengawas pengalaman ditunggu sana ya? Ini nggak tahu kayaknya. Bersama Pak Haji dan Pak Sony. Ya, kita siap ngobrol ngalor ngidul. Berbagi pul. Dadah dong. Nanti YouTube SMA 7 lihat. Kita biasanya kelas ini kan? Oh iya. Sebelah. Hah? Nggak ada? Kosong. Balik lagi. Di bawah mah adem, alhamdulillah.
mencari ruangan ya. Kita mencari ruangan. Oh bener, alhamdulillah. Tuh bener ya. Kita di sini ruang I. Nih ruang I nih. Ruang I, nah, ruang I. Hey, kita masuk ke ruangannya. Ternyata ber-AC, ber-AC, dingin, wah mantap ini. Kelas I emang spesial. Ruang lab ini Pak ya? Ruang apa ini Pak? Luar biasa. Ya. Iya, mantap ini. Pulangnya bawa komputer. Pak, bagi-bagi itu kayaknya di sana. Lagi bagi-bagi. Ini ruang lab komputer ya. Diberikan oleh maksudnya akses untuk masuknya. Kalau untuk laporannya kan oleh pembunuhan saya nanti dari kalau yang masuk itu kalau yang atasnya halaman kami untuk perencanaan itu yaitu peningkatan kualitas PTK, tapi lebih cenderung kepada gurunya, lebih cenderung kepada latihan, tapi dari sisi praktek baik maksimal. Kemudian IHR tidak dihilangkan juga tidak yang harus lebih dalam itu untuk tahun 2023 ya ini ya. Tapi anggaran pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan pengelolaan berbasis datanya untuk hampir selesai ini yang kita apa mencapai kompetensi menaikkan kompetensi lebih baik gitu ya, dari literasi dari peserta didik kita. Akan masalahnya adalah kualitas pembelajaran.
kemampuan literasi, memang yang perlu itu adalah peningkatan kompetensi BPK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Jadi ini kemarin itu di Harkas membicarakan tentang waktu itu pelaksanaan jadi awali dengan model pembelajaran atau modul ajar yang interaktif yang di mana di situ tergambarkan di dalam modulnya itu bagaimana model pembelajaran yang akan digunakan di kelas ya. Tapi belum 100% untuk Tentunya untuk perencanaan anggaran pada tahun 2023 ini banyak sekali perubahan kebijakan. Jadi kemarin ketika dilaksanakan kemarin ada beberapa kegiatan yang memang seharusnya itu tidak masuk ke dalam kegiatan yang sudah biasa ada di dalam penganggaran angkas. Salah satu kegiatan adalah pelaksanaan HBI dan HBM. Ini mulai dikurangi atau dihilangkan, terus direncanakan sekolah. Maka jawaban kemarin itu dari bahwa kegiatan-kegiatan itu harus lebih difokuskan pada kegiatan siswa, kegiatan ekstra kurikuler yang lebih diperbanyak lagi dalam perencanaan di tahun 2024. sangat saya hormati waktu SMA Palu Pusat saya selalu mengapresiasi baik bagus dalam kurang lebih mungkin dari satu apa ya saya sampai ke dan ini kadang-kadang merasa tidak pede ya sesuai dengan sehingga terlihat dampaknya ketika kita melihat hasil nilai raportnya itu. Kemudian tadi kalau Pak Dewo menyampaikan ada beberapa program yang ternyata harus dihilangkan atau dikurangi ya Pak Dewo ya. Setelah tahu oh aturannya begini, nanti kamu sudah buat. Jadi sekarang mungkin dalam dinas pendidikan juga ya ada info di awal gitu sehingga tidak banyak mengubah. Satu sisi memang pengurangan sebenarnya sudah direportkan oleh Ibu Mawar tahun awal akhir tahun ajaran yang lalu sudah coba kami gunakan untuk mengatasi itu dengan membiasakan anak-anak membuat bagan matematika setiap kelasnya. Tapi ternyata itu sifatnya hanya tidak bisa membimbing karena ketika sudah selesai dibuat bagan ya sudah menjadi tempel di kelas kemudian hanya dijadikan sebagai pajangan saja tidak belum ada program kegiatan berkelanjutan. Tahun ajaran dari tahun awal semester depan kami canangkan karena di awal itu perencanaannya dilaksanakan antara Oktober atau November. Tapi kan Oktober dan November akhirnya ada beberapa kegiatan yang sedang kami kejar juga kami alihkan kembali bahwa di awal
kebiasaan di kelas 10 itu mungkin baru dia di kelas 3, kelas 12. Saya lihat teman-teman yang mungkin teman-teman yang apa namanya tidak suka membaca gitu ya, sehingga tentu kegiatan membaca itu hanya didapat di sekolah. Kegiatan yang hanya bacaan informasi gitu ya, kadang-kadang sih yang kemudian berupaya anak itu untuk mengungkapkan kembali apa sih yang dibaca, apa pesan moral yang ada di sana, hal-hal yang seperti itu dari bacaan yang ringan Pak. Karena saya yakin mulai dari bacaan yang ringan lambat-laun kemudian ditambah itunya, mudah-mudahan dia akan semakin suka, itu harapannya. Nah, semakin berfokus pada murid jadi semakin banyak masalah, apalagi ke BK. Ya, BK juga perannya luar biasa ini kelihatan. Jadi saya berpikir begini Pak, kemarin cerita dengan teman-teman BK, asesmen diagnostik, lalu kelihatan sesuai pelayanan ini menang ada yang rendah. Pada saat yang rendah digabungkan dengan yang anak sering menengah, itu yang rendah malah jadi pemicu kekesalan guru lah, misalnya gitu ya, karena nggak dikatakan ketidakberhasilan pembelajaran kan. Kita kalau misalnya tingkat yang rendah, katakanlah di SMA 10 sampai bisa mencapai 2 kelas Pak, itu dipisahkan saja 2 kelas itu, tentunya kita layani mereka sesuai dengan kebutuhan. Karena pada saat dia digabungkan dengan yang lain, yang terjadi adalah anak itu pindah bahkan seleksi alam, dia pelan-pelan Pak pada keluar Pak. Karena dia tidak nyaman. Mungkinkah kita melayani anak sesuai dengan capaian belajarnya berdasarkan asesmen diagnostik itu supaya bisa berkembang lebih baik, yang tinggi bisa lebih pacuannya bisa lebih bagus gitu di situ, dan guru-guru juga prepare mata pelajaran materinya mungkin akan lebih tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Yang menengah yang bawah yang kita sesuaikan gitu kan. Mungkin nggak kita diferensiasi itu mulai dari diferensiasi kelas gitu ya. Karena di lapangan ada faktor kesulitan bagi guru. Kalau saya boleh diferensiasi satu. Atau dia boleh tapi Pak. Kalau boleh saya berikan berharap dengan kelompokkan dengan teman-teman yang kemampuan lebih baik, ada pemicu mendorong motivasi dia lah untuk lebih baik, kemudian ada proses kami belajar menceritakan, jadi ada bawa dengan suasana yang dengan seperti begini kan. Karena kalau di Jawa Barat hari artinya kebijakan dari ini yang nanti ya nanti Pak, kalau kita Yang kedua, kita sudah bersyukur juga ya dari 6 dimensi itu. Tapi yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang ini kita berbahagia. Tetapi coba dicek lagi kaitan dengan elemennya, Nah, itu salah satu yang kita juga kenapa ketika memutuskan iman kepada Tuhan yang Esa, bagi yang Kristen pasti mengambilnya para tokoh agama Kristen juga termasuk Islam ya, para ulama jadi kalau dilihat itu udah harus jangan dari keseluruhan, maka hasilnya akan lain. Kepada orang yang bernafas, Nah, ini sesuai dengan nasihat Imam Syafi'i. Jadi begini, nasihatnya begini, hidupnya jasad itu karena ruh, tidak bangkai. Dan hidupnya ruh itu karena ilmu, tanpa ilmu sesat. Kemudian hidupnya ilmu karena amal, tanpa amal tidak bisa tergunakan. Yang terakhir
Nah itu mungkin untuk tatanan sekalipun berat ya, tapi coba dikaji apa ada nanti signifikan enggak kalau guru itu berangkatnya dari kepemimpinan keikhlasan besar, ketika membimbing dia tidak menguruh siswa nakal dan lain sebagainya. Ada perbedaannya enggak? Kalau di slide nomor 16 ini apa sih fungsinya? Di slide nomor 16 itu masih ada satu tingkat yang lebih berfungsi dalam penggunaan sudah. Ini yang poinnya di sini. Kalau kita ini yang saya tunjukkan poin-poin utama ya, karena di situ banyak konsep yang saya pikir sih Bapak Ibu sudah melakukan, sudah banyak refleksi. Ini lebih kepada capaian, pemerataan dan pembelajaran serta pendidikan yang dari masing-masing itu merupakan masalah. Kemudian yang ketiga tadi itu melakukan pemenahan kegiatan atau yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Itu raportnya. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator angka stabil. Ini akan ditampilkan mulai tahun 2023. Sudah muncul ya, Bu, ya? Yang mengekspos. Karena sebenarnya kalau dia dipisahkan malah semakin menunjukkan Ya menutupi tambahnya. Pak Imam kalau di SMA mungkin ya supaya masih bisa diatasi oleh sekolah itu dengan edukatif. Kalau misalnya tidak bisa diatasi ke SKH ya, itu untuk antisipasi kita di sekitar jauh harus tes, dia ikut tes dan dikatakanlah tesnya nggak lulus. Nah, kemudian ke sekolah yang lain, kemudian dari mereka juga harus ke sana, tidak apa harus punya keterbatasan. Ya, sekarang kan penerimaan siswa dengan seleksi, karena kan kita tidak tahu siapa yang masuk, tiba-tiba begitu berkumpul ada yang beda. Di daerah Tanjung. Cuman yang jadi permasalahan itu kan ketika satuan pendidikan itu harus menerima siswa dengan kondisi dan latar belakang yang apapun. Tentunya untuk sekolah inklusif ini kalau di tingkat SD sudah berlangsung beberapa tahun kebelakang bahkan sudah ada dan sudah berjalan. Kemudian bekerja sama dengan sekolah juga ada. Yang jadi permasalahan itu adalah ketika siswa yang memang masuk dalam kategori yang berkebutuhan khusus. Baca ya. ya di poin selanjutnya Kalau saya tidak bisa baca handphone, lalu handphone itu ya untuk gaya-gayaan aja seperti orang lain gitu katanya nih. Ditanya tanggal lahir aja, nggak tahu gitu tanya orang tua kira-kira usia berapa
dijual harus diberi layanan. Jangan sampai dia ada achiever. Misalnya ini benar bisa lebih dari kemauan dia, tapi kok ini kemauan dan kemauan dasar hebat. Berapa kan dia pernah ini aja gitu ya, tapi bisa mau bikin baik gitu ya, Ya. ini gitu aja gitu. Saatnya kita makan ya, makan ayam goreng. Lagi makan Pak, jangan diganggu Pak. Kan kalau udah Makan. Selamat makan. Ya. Waduh, semangat. Kerja aja semangat, makan harus semangat. Dami ya. Wah. Mantap. Makan dulu Pak Haji. Ya. cara pertama eksplorasi dashboard kemudian menggunakan perusahaan yang membedakan PDD, kemudian berbeda dengan Sedang menyusun RKAS. Yang merah aja dulu. Kalau mau ditambah literasi yang kedua itu nilai yang berikutnya. jadi kalau ada yang sama lihat yang penurunannya lebih banyak atau kenaikannya sedikit. Sedikit Penurunannya 12 kalau atau penurunannya banyak. kalau kenaikannya sedikit berarti itu bisa jadi itu lagi ya. Jadi prioritas yang dibenahi adalah yang nilai, kalau ada nilai yang sama prioritaskan yang Kalau dia naiknya sedikit bisa penurunannya banyak. Kalau menjadi hijau tapi sementara yang lainnya lah lebih tinggi gitu ya kenaikannya.